Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Di dua video sebelumnya Mamang ngebahas film si Abang John, suhunya pembunuh bayaran. Jadi nggak afdol bin nikmat kayaknya kalau nggak dilanjut sama chapter ketiganya. Di seri ketiganya kali ini John lagi-lagi harus berurusan dengan yang namanya High Table. Dimana setelah membunuh Santino, salah satu petinggi di High Table, status dari John Wick kini menjadi ekskomunikado dan menjadi buruan paling dicari di komunitas pembunuh bayaran. Nggak kalah seru cuy sama dua seri pendahulunya, jelas banyak aksi adu mekanik dan baku tembak di serinya kali ini. Oke kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya cuy. Di film lanjutannya kali ini, John terlihat masih dalam pelariannya memanfaatkan waktu 1 jam yang diberikan oleh Winston untuk bisa kabur sejauh mungkin dari kota tersebut. John di sini berencana untuk pergi ke sebuah perpustakaan kota dengan menggunakan sebuah mobil taksi. Namun dikarenakan banjir parah, air solokan pun ngabudal dan membuat macet parah di jalanan. John akhirnya terpaksa menyuruh si supir taksi ini untuk mengantarkan anjingnya ke Hotel Continental, sementara dirinya sendiri memilih untuk berjalan kaki menuju perpustakaan kota. The Continental. Tiba di sana, John pun langsung menanyakan tentang sebuah buku yang dulu pernah disimpannya beberapa waktu lalu. Di mana buku itu sendiri berisikan sebuah foto, medali, dan beberapa koin emas yang biasa digunakan di komunitasnya. Tak lama kemudian, seorang pembunuh bayaran yang mengenal John muncul. Pria ini bernama Ernest. Ernest yang mengetahui beberapa menit lagi John akan menjadi buronan atas status ekskomunikadonya, sekaligus mengetahui nominal kontrak yang dipasang untuk kepala John. Ernest di sini tanpa basa-basi langsung seserenteng dan menyerang John Wick di dalam sana. 10 minutes. Terkena luka tusukan dari Ernest, John memutuskan untuk mendatangi kediaman dari si dokter hotel yang dulu pernah mengobatinya. Merasa masih memiliki waktu beberapa menit, John di sini meminta kepada si dokter untuk menjahitkan luka pada tubuhnya. Awalnya di sini si dokter menolak, namun karena telah lama mengenal sosok dari John, ia pada akhirnya bersedia untuk membantunya. Let me see. John Wick, excommunicado. Doc. Halfway there. Karena waktu perburuan yang resmi telah dimulai, si dokter pun memutuskan untuk menghentikan jasa pelayanannya dan membuat John terpaksa harus menjahit sisa lukanya sendiri. Setelahnya John pun diberikan obat peredap pegelinu oleh si dokter tersebut. Selain status ekskomunikado yang kini ditetapkan atas dirinya, John pun menjadi buronan dengan harga kontrak tertinggi di komunitasnya dan membuat para pembunuh bayaran berlomba-lomba untuk bisa membunuhnya. And away we go. Merasa jika komunitas mereka akan mengetahui jika dirinya telah membantu John dalam mengobati lukanya itu, si dokter pun mengambil sebuah pistol dan meminta kepada John untuk menembaknya beberapa kali sebagai penyamaran jika ia pernah menolak permintaan dari John dan harus bertarung dengannya. I told you where the medicine was. You should not hit my Dari sana John kembali melanjutkan pelariannya. Namun di perjalanan, beberapa orang pembunuh bayaran yang mengenali sosok dari John langsung berusaha untuk membunuhnya. Dengan spontan John pun segera masuk ke dalam sebuah bangunan yang mana bangunan itu sendiri merupakan sebuah toko dari barang antik. Di dalam sana John berusaha mencari senjata, namun senjata itu sendiri tidak cocok dengan peluru yang ada di sana. Berpacu dengan waktu, John akhirnya memutuskan untuk merakit senjata agar bisa berfungsi dengan baik.
Lolos dari kejadian tersebut, John kembali harus berhadapan dengan sekelompok pembunuh bayaran lain yang mengejarnya. Lagi-lagi di sini John memancing mereka ke sebuah tempat sepi untuk kembali melancarkan aksi edannya. Semakin lama menjadi seorang buronan, nilai kontrak dari John pun kini meningkat menjadi 15 juta dolar. Melanjutkan pelariannya, John pada akhirnya tiba di sebuah teater di tengah kota, di mana teater itu sendiri dulunya merupakan tempat di mana John dilatih dan dibesarkan sampai menjadi mangprang seperti saat ini. Setelah menunjukkan sebuah kalung salib sebagai tanda jika John berasal dari tempat tersebut, ia pun kemudian menemui salah seorang wanita pimpinan tempat itu. Imir Jordani Jovanovic. Why have you come home? Tujuan sebenarnya dari John mendatangi teater itu tak lain adalah untuk meminta bantuan kepada pimpinan teater agar bisa membawanya ke kota Casablanca di Maroko. Medali salib itu sendiri merupakan sebuah tiket yang diberikan kepada semua murid lulusan dari tempat tersebut. Medali itu berfungsi seperti tiket yang hanya bisa digunakan satu kali dalam seumur hidup untuk meminta bantuan saat si murid menemui jalan buntu pada hidupnya. Merasa masih memiliki hubungan dengan High Table, pimpinan dari teater ini sempat menolak permintaan dari John Wick. Namun John Wick tetap memaksanya dan mengatakan jika dirinya masih memiliki hak untuk menggunakan tiket tersebut. Ty должна мне помочь. За мной. John kemudian sempat dibawa melihat-lihat teater tersebut, yang mana hal itu membuat dirinya kembali teringat masa-masa kecilnya saat masih dilatih di tempat itu. Kalung salib itu kemudian dipanaskan di sebuah tungku api dan kemudian ditempelkan ke punggung dari John Wick sebagai tanda jika tiket tersebut telah digunakannya. Di tempat lain di Hotel Continental, seorang wanita yang bertugas sebagai adjudikator atau orang yang diperintahkan oleh para High Table untuk menginvestigasi kasus pembunuhan dari Santino yang dilakukan John Wick sebelumnya. Ternyata hal itu juga berdampak kepada Winston yang telah memberikan John Wick waktu selama 1 jam untuk melarikan diri. Karena kejadian itu juga Winston di sini harus mendapat hukuman diturunkan dari jabatannya sebagai manajer Hotel Continental dan diberikan waktu 7 hari untuk pergi dari sana. And yet he lives because you deemed it so, yes? Made him excommunicado. You have 7 days. Semua orang yang terlibat pembunuhan itu kini menjadi incaran si adjudikator termasuk Bowery yang diketahui telah memberikan sebuah senjata Kimber 1911 kepada John Wick. Sama seperti Winston, Bowery di sini juga diturunkan dari jabatannya dan diberikan waktu 7 hari untuk pergi dan mencari rumah barunya. The High Table is giving you 7 days. I am the Bowery! You have 7 days. John yang kini telah berhasil tiba di Maroko lantas segera berusaha untuk menemui salah satu teman lamanya, seorang wanita bernama Sofia. Namun lagi-lagi kontrak atas kepala dari John Wick juga telah diketahui para pembunuh bayaran setempat yang langsung berusaha untuk membunuhnya. Enough! Tak sempat membunuh para pembunuh bayaran tersebut, seorang pria yang bernama Yasin tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan tersebut. Diketahui jika Yasin adalah pimpinan dari para pembunuh bayaran di wilayah itu, sekaligus salah satu teman lama dari John Wick. Mengetahui tujuan John mencari temannya Sofia, Yasin pun bersedia untuk mengantarkannya ke sana. Flock, Mr. Jonathan. Akhirnya John Wick pun tiba di kediaman Sofia yang ternyata kini telah menjadi manajer dari Hotel Continental cabang Maroko. Meski Sofia di sini sempat berusaha untuk membunuh John di sana, namun John dengan cepat langsung mengeluarkan sebuah segel darah yang mana dulu John pernah membantu Sofia saat menjalankan sebuah misi. Segel itu sendiri sempat diberikan oleh Winston di hari di mana John ditetapkan sebagai ekskomunikado sebelum kemudian melarikan diri. Dan kini John menagih pembayaran atas bantuannya tersebut. Bantuan yang diminta John di sini bukanlah untuk membunuh seseorang, melainkan dirinya di sini hanya meminta untuk diantar menemui mantan bos dari Sofia yang bernama Berada.
Merasa takut karena status dari John yang kini adalah ekskomunikado, Sofia sempat menolak permintaan tersebut karena dirinya kini merupakan manajer dari Hotel Continental yang bergerak di bawah aturan para High Table. Tapi karena segel darah tidak terikat dengan peraturan dari High Table, pada akhirnya Sofia pun terpaksa mengantarkan John Wick ke tempat yang dituju. Consequences. Yeah. Sorry. We leave in 10 minutes. Di tempat lainnya, sang adjudikator kembali menemui seorang pria bernama Zero, yang mana Zero ini diketahui sebagai pembunuh bayaran terbaik di wilayah Asia. Tujuan si adjudikator di sini ialah meminta bantuan kepada Zero untuk memberikan sedikit pelajaran kepada John Wick dan juga orang-orang yang telah memberikannya bantuan. Merasa mendapat sebuah penghormatan atas tugas tersebut, Zero pun bersedia membantunya dan membawa serta kedua orang anak didik terbaiknya di Garut yang bernama Cecep dan juga Yayan. My students have not been idle, and I'm interested. Kali ini si adjudikator mendatangi teater untuk memberikan hukuman kepada pimpinan teater yang diketahui telah memberikan bantuan kepada John untuk pergi ke Maroko. Meski di sini John menggunakan tiket yang tidak berhubungan dengan aturan dari High Table, namun nyatanya aturan dari High Table tetap di atas segalanya. Your penance will be paid in blood. Di Maroko sendiri, kini John telah sampai ke kediaman dari Berada, mantan bos dari Sofia. Berada sendiri ternyata adalah pimpinan dari sebuah tempat di mana koin emas dan segel darah yang biasa digunakan komunitas para pembunuh bayaran dibuat. Dengan berlutut di hadapan Berada, John di sini mengatakan tujuannya untuk menebus kesalahan dan menemui presiden dari High Table yang disebut The Elder. Mendengar permintaan tersebut, Berada di sini tidak langsung memberitahukan kepada John keberadaan dari sang presiden, di mana ia hanya menyuruh John untuk berjalan ke wilayah gurun dan berjalan sejauh mungkin sampai dirinya merasakan mati di gurun tersebut. Merasa jika informasi itu sangat berharga, Berada pun kemudian meminta imbalan sebagai ganti dari informasi tersebut. Di mana di sini Berada menginginkan salah satu anjing yang dibawa oleh Sofia. Dengan tegas, Sofia pun menolak permintaan dari mantan bosnya itu, yang mana hal itu malah membuat si anjing ditembak oleh Berada saat itu juga. Esok paginya, Sofia langsung mengantar John Wick ke sebuah padang gurun yang mana hal itu sekaligus melunasi segel perjanjian darah yang telah mereka buat sebelumnya. Sofia sempat memperingatkan John jika dirinya akan tewas di gurun itu ataupun dibunuh oleh The Elder. Namun John tetap memantapkan tekadnya untuk menemui pimpinan tertinggi dari High Table itu. Berbekal botol Le Minerale yang berisikan 5 tetes cai herang, John pun memulai perjalanannya di gurun tersebut. 1 hari 1 malam berjalan di gurun membuat John pada akhirnya harus tumbang dan pingsan di tengah gurun itu. Esok harinya, John ditemukan oleh salah satu anak buah dari The Elder yang sedang berpatroli di wilayah gurun tersebut. Mengenali sosok dari John Wick, pria ini pun langsung membawa John ke hadapan dari The Elder. Setelah tersadar dari pingsannya, John kemudian mengatakan tujuannya untuk melakukan penebusan atas semua kekacauan dan kesalahan yang telah dibuatnya. Mendengar permintaan tulus dari John Wick, The Elder di sini lantas memberikan John sebuah tugas untuk menghapus status ekskomunikadonya saat ini, yang mana John diharuskan untuk membunuh salah satu teman dekatnya, yakni Winston, yang telah gagal menjalankan aturan di Hotel Continental. John juga diharuskan kembali mengucap sumpah setianya kepada High Table dengan memberikan sebuah souvenir kepada The Elder sebagai bentuk kesetiaannya. The choice is yours. The first of which will be the man they called Winston. I will, sir. Warrini. Thank you. I wish you good luck on your path.
Di sisi lain, Bowery yang menolak pergi dari tempatnya saat ini kembali didatangi oleh sang adjudikator, yang mana kali ini dirinya membawa bala bantuan termasuk Zero dan kedua anak didiknya. Akibat bantuan dari senjata dan 7 peluru yang diberikan Bowery kepada John Wick sebelumnya, dirinya di sini harus mendapat 7 luka sayatan di wajahnya. Mengetahui jika John akan kembali ke Amerika untuk menjalankan misi membunuh Winston, Zero dan para anak buahnya telah menunggunya di dalam sebuah stasiun bawah tanah. Saat telah bersiap untuk bayuan adu mekanik, niat mereka itu harus terhalangi oleh sekelompok bocil FF yang akan pergi bertamasya ke taman lalu lintas. Memanfaatkan kesempatan itu, John pun menggunakan keahliannya menghilang dari kehidupan layaknya seorang ninja papan atas. It's good to have you back. John di sini akhirnya berhasil terselamatkan berkat dirinya yang berhasil menyentuh bagian dari bangunan Hotel Continental. Tanpa berlama-lama, John di sini kemudian meminta dipertemukan dengan manajer hotel alias Winston, di mana selama menunggunya itu Zero mengatakan jika dirinya mengidolakan sosok dari John Wick yang selama ini dianggapnya sebagai salah satu panutan terbaik bagi pembunuh bayaran. Namun John di sini sama sekali tidak menanggapi pernyataan dari Zero tersebut dan langsung pergi menemui Winston. Winston ternyata telah mengetahui jika High Table telah mengirim John Wick untuk membunuhnya. Ia sendiri bahkan menyadari jika misi yang diterimanya itu akan membuat John kesulitan untuk menyelesaikan misi membunuh salah satu teman dekatnya. Namun di sini Winston memberikan 2 pilihan kepada John, yakni untuk menembak dirinya langsung dengan senjata tersebut, ataukah membelot dari misinya dan berperang bersama dirinya untuk melawan High Table. Put a bullet through my heart. Rules and consequences. You're going to war with the High Table. You shoot me, you sell your soul. Who do you wish to die as, Jonathan? Tak lama dari sana, si adjudikator datang dan menanyakan kepada Winston tentang pergi dari Hotel Continental dan selanjutnya menanyakan apakah John Wick akan membunuh temannya itu. Dan dengan kompak mereka berdua menjawab tidak. Sontak jawaban dari mereka itu membuat si adjudikator menelpon kantor pusat untuk mengubah status dari Hotel Continental cabang Amerika itu sebagai zona tidak netral. Yang mana artinya saat ini semua bisnis bisa berjalan di dalam hotel tersebut. Business may now be conducted on continental grounds. This haven is safe no more. Insting sebagai pembunuh bayaran membuat John kali ini meminta kepada Winston untuk menyediakan persenjataan untuknya. Karena dengan status baru Winston dan juga Hotel Continental yang dikelolanya, hak dari John yang sebelumnya telah dicabut kini dikembalikan oleh Winston yang memutuskan untuk berperang melawan High Table. Hal itu pun sekaligus membuat semua pengunjung yang ada di dalam hotel dievakuasi untuk segera keluar dari dalam sana, karena akan ada beberapa tim pembunuh dari markas pusat yang akan datang untuk membunuh John dan juga Winston. Parabellum. Armor dari pasukan High Table yang kini telah diperbarui membuat John dan juga Sharon cukup kewalahan dibuatnya. Beruntungnya Sharon di sini menyarankan agar mereka menggunakan peluru kaliber 12 yang bisa menembus pelindung baja sekalipun. Setelah dirasa semua sudah siap, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke area panas untuk menguji peluru edan tersebut. Sementara Winston di sini hanya duduk manis di dalam bunker hotel sambil melinting mole favoritnya dari Garut.
Berhasil menghabisi 2 kompi anak buah dari High Table, kini John harus berhadapan dengan anak didik dari Zero, duo maut Mang Cecep dan Mang Yayan, yang telah siap untuk membunuhnya. Sampai jumpa. Kali ini yang tersisa tinggal si gundul Zero yang telah bersiap bayuan melawan idolanya itu. Bermodalkan sebuah pisau sayur, John dan Zero mulai terlibat adu mekanik yang cukup sengit, yang mana pertarungan itu sendiri jelas sudah pasti dimenangkan oleh Mamang John Wick. Setelah John berhasil mengalahkan semua anak buah dan pasukan dari High Table, Winston kemudian mendapat panggilan telepon dari si adjudikator yang ingin melakukan sebuah negosiasi dengannya. Merasa tak bisa membunuh John Wick di dalam sana, si adjudikator ini mengembalikan status Hotel Continental beserta dengan Winston sebagai manajernya. Tak lama kemudian John pun muncul dan mendengar kesepakatan antara Winston dengan si adjudikator. Merasa dirinya dipermainkan oleh Winston karena ternyata Winston memilih kembali menjadi budak dari High Table. Si adjudikator kemudian menanyakan apa yang akan mereka lakukan kepada John Wick. Sontak Winston pun menjawab pertanyaan tersebut di luar dugaan John Wick. Oh, he has to die. Well played, sir. Namun anehnya saat si adjudikator memeriksa lokasi dari jatuhnya John Wick, dirinya tidak menemukan jasad dari John Wick di TKP itu. Hal itu pun lantas membuat dirinya ketakutan karena jika John Wick selamat, tentunya ia akan kembali membalaskan dendam atas kejadian yang baru dialaminya itu. Mr. Wick is gone. Baba Yaga. Dan benar saja John Wick di sini ternyata masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh kelompok dari Bowery yang kini bersembunyi di bawah tanah. Merasa memiliki nasib yang sama dengannya, Bowery pun mengajak John Wick untuk melakukan balas dendam, menghabisi semua High Table yang telah menghancurkan hidup mereka berdua. You look as bad as I feel. Under the table is where shit gets done. Ask you, John. You pissed John? Yeah. Chapter 3-nya dari Mamang John Wick ini sendiri dibanderoli dengan rating 7,4 dengan 300 ribuan review penontonnya. Rating yang sama dengan 2 film pendahulunya mengingat adegan baku tembak dan adu mekanik yang cukup banyak di setiap filmnya, wajar kalau rating dari ketiga film John Wick ini mendapat angka di atas 7. Sedikit bocoran untuk chapter 4-nya sendiri rencananya akan rilis di tahun 2023, tepatnya di bulan Maret, sesuai dari informasi rahasia yang Mamang dapat dari salah satu intel di Amerika. Dan semoga film lanjutannya bisa lebih mengedankan dari 3 seri sebelumnya. Ya cuy, cukup sekian alur cerita film dari Mamang kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.